محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. شيخ الله تعالى الفاتحة. يا رب سيدنا لا خطر على الإمام زين الدين ابن عبد العزيز المالبري. لهم الفاتحة. يا رب سيدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لهم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لهم الفاتحة. يا ربنا بالأنبياء وفي الرجال صلحا اصرف عنا حر القرنا وقنا شر الظلما لخمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة Bismillahirrahmanirrahim. Tadi. Wahmatulan wa bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi kitabihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi fid dini wad dunya khatal akhirati amin. Allahumma iftah lana futuhal arifin amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahmatulan wasrita sapa al-Imam Ahmad an Jabir sang sahabat Jabir bin Abdullah qala ngendika sapa al-Imam Ahmad qala ngendika sapa sahabat Jabir kunna ana sapa ingsun iku mana Nabi sartane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertafaat mongko kondo masyaallah apa rihun gondo ngene Fairtafat aja bimakna ngono. Fairtafat bimakna gondo wae. Fairtafat bimakna gondo. Apa rihun gondo? Apa rihun gondo? Munat natun kang banget bajine. Pakola mongko dawuh sapa Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana toh tarawna weruh sapa sira kabeh sahabat ma utawi apa suwi-wiji ku hadirihu ikilah gondo hadhihi utawi iki gol hadhihi utawi iki kurihul ladzina gondone wong akeh ya ketabuna kang padha bergunjing sapa allazina almu'minina ing wong iman kabeh. Hanya zaman Rasul itu semua serba mukjizat ya. Bahkan ada orang yang menggunjing saudaranya itu baunya tersebar di mana-mana. Ada bau yang sangat busuk. Kanjeng Nabi dawuh, para sahabat kalian tahu enggak bau apa ini? Kamu tahu enggak bau yang sangat busuk ini? Kami enggak tahu ya Rasulullah. Wallahu wa rasul alam. Ini adalah baunya abape wong poso ngono untuk ganjaran gitu. Abape luwih apik daripada minyak misik kena. Lah kalau abape wong gondo maka sangat berbahaya. Abape orang menggunjing ya. Jadi suaranya orang yang menggunjing itu zaman Nabi langsung jadi bau, polusi udara. Jadi menggunjing itu kenapa ini kita diingatkan oleh Allah. Kenapa ada wabah corona yang sangat mudah menyebar? Ada apa di balik semua itu? Yo diawali dari orang yang menghibah ke sana kemari. Memfitnah ke sana kemari, menyebarkan berita palsu ke sana kemari. Memfitnah saudara, memfitnah teman, menghibah saudara, menghibah tetangga, menghibah masyarakat dan sebagainya. Iki nek cara jaman Kanjeng Nabi wis wambune mbok mau ngono. Zaman Rasul itu.
Sekarang apa? Akhirnya diganti oleh Allah, ditunjukkan Allah. Ababe wong pegane ngrasani disulap dari corona. Makanya semua orang harus tobat dari menggibah orang, menyebarkan ghibah ke sana kemari. Loh, sama toh. Ghibah itu kan penyebarannya juga masif. Sangat cepat ya. Fitnah itu, apalagi sekarang adanya media sosial, adanya Facebook, Twitter, Instagram dan konco-konconya. Sekali like, sekali share, wis jutaan orang bisa tahu. Ghibahnya lewat ini jempol ini. Kalau dulu kan lewat mulut ya. Seret kan jadi. Makanya hentikan itu, maka Allah Ta'ala juga akan hentikan corona. Berhenti berghibah, berhenti menggujing, berhenti menyebarkan yang buruk-buruk, maka akan berhenti corona itu, insyaallah. Hanya kan kemarin pas waktu pembahasan di Bulughul Maram itu kan begitu. Allah itu tidak akan menurunkan bala di suatu kaum atau bumi ini jikalau seseorang ini ahli menggunjing, ahli saling memusuhi, memfitnah, maka semua hentikan, maka akan berhenti. Quran juga akan berhenti. Hentikan saling mencaci, hentikan saling menyebar keburukan antar orang, maka akan berhenti. Kalau menyampaikan yang hak yang benar, maka kamu akan dapat pahala. Apa kebaikan-kebaikan, maka akan jadi malaikat yang berada di langit yang keempat. Jika suatu saat kamu terjepit membutuhkan, maka malaikat itu akan turun. Kamu pernah mungkin walaupun hanya sepotong roti ngasih makan kucing. Kamu walaupun mungkin Rp1.000 kamu pernah ngasih ke pengemis. Kalau itu ikhlas, seperti itu ceritanya wali Muhammad bin Miskin itu. Ternyata seluruh sedekahnya yang kalau mungkin sekarang bermiliar-miliar, apa yang dipandang Allah? Hanya 2 potong roti yang bisa memasukkan kita ke surga. Maka kamu jangan memamerkan sedekahmu, menyombongkan sholatmu, menyombongkan seperti itu wali Muhammad bin Miskin itu. Ternyata yang dipandang Allah yang bisa membuat timbangan amalannya sampai berat itu hanya 2 potong roti waktu dia masih miskin. Ya, Muhammad bin Miskin kan ceritanya kan begitu kan. Jadi waktu dalam keadaan miskin ada seorang ibu-ibu menuntun anaknya yang kelaparan, sedangkan Muhammad bin Miskin juga nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa, bahkan keluarganya di rumah aja nggak ada makanan. Dia dikasih temannya, ini udah kan dia mau pinjam uang ke temannya. Temanku, aku pinjamin uang aku buat keluargaku. Aku nggak punya uang, ini saja tak kasih roti. Akhirnya roti dibawa pulang, kepengennya mau dikasih makan keluarganya di rumah. Ternyata di tengah jalan ketemu janda itu. Janda itu memelas. Mas, Pak, saya lapar. Tolonglah kasih saya makanan, ini anak saya, lihat kasihan. Muhammad bin Miskin itu akhirnya Ahmad bin Miskin ini tergetar hatinya, ya Allah, ada anak kecil, ibunya juga dalam keadaan lemah. Pandangan anak kecil itu sudah, cara wong Jawa ini melek. Tolong Pak kasih saya. Walaupun dia tidak berkata-kata, pandangannya seperti rayuan bidadari surga. Nah, ya udah Bu, ini tak kasihkan ibu sama ini siapa? Anakmu yang masih kecil. Terima kasih Pak, terima kasih, Masya Allah. Akhirnya ibu itu mendoakan Bapak semoga diberikan panjang umur, diberikan rezeki, diberikan keberkahan, dibukakan pintu-pintu kemudahan. Udah dimakan sama pengemis perempuan tadi, sama anak kecil itu. Dengan perasaan gontai, rezekinya pada hari itu hanya 2 potong roti itu yang dikasihkan kepada orang miskin itu. Gimana ini, aku pulang nggak bawa apa-apa, nggak bawa makanan, nggak apa-apa. Tiba-tiba temannya Ahmad bin Miskin itu datang. Bro, yo, awakmu kok ning kene kaya wong lesu ngono ya apa ya? Kenapa kamu kok seperti orang yang kebingungan? Iya, tadi tuh aku dapat makanan dari kamu. Cuma di tengah jalan tadi ada orang minta tak kasihkan. Sekarang kamu nggak usah sedih. Di rumah kamu ini sedang ada harta yang bergelimangan. Loh, kok iso? Loh, aku mangan golekan kok kamu jangan berkhayal. Enggak, bener. Di rumah kamu ada seorang saudagar yang memberikan seluruh hartanya, membawa berkereta-kereta harta benda, ada emas, ada permata, ada dinar, ada dirham.
yang itu semuanya mau dikasihkan kamu. Loh kok bisa? Gini loh ceritanya. Dulu ayah kamu itu pernah dihutangi uang sama orang itu, orang saudagar itu. Ketika hartanya ayah kamu dipinjam sama orang itu, dibuat untuk dagang usaha, ternyata di tengah perjalanan hartanya bapak meludes, bangkrut. Akhirnya orang itu malu pergi ke Damaskus, Suriah. Di sana dia membangun usahanya dari nol terus sampai kaya raya. Akhirnya setelah dia kaya raya, dia ingat ayahmu. Ternyata setelah sampai di rumah kamu, ayahmu sudah meninggal. Maka dia ingin memberikan seluruh hartanya, bendanya kepada ayahmu atau penggantinya, pewarisnya ayahmu. Setelah itu gantian, Ahmad bin Miskin ini kaya raya. Dia beramal ke masjid, beramal ke pondok pesantren, ke ribat, ke madrasah. Wah, ribuan dinar. Kalau mungkin sekarang triliunan sudah dikasihkan Ahmad bin Miskin. Nah, mulai ada di dalam hatinya ya rayuan dunia. Wah, berarti aku sekarang wah aku ragibat orang gini. Datanglah di hari kiamat. Setelah itu dia bermimpi, dan di dalam mimpinya ternyata Allah menegur dengan sangat keras. Apa yang terjadi? Ternyata semua sedekah dengan yang bermiliar-miliar, berdinar-dinar, itu semuanya kalau ditimbang dengan amalan jeleknya, jelek. Masih banyak amal jeleknya. Apa amal jeleknya? Yaitu tentang riya, dipamerin orang dan sebagainya. Terakhir masih ada kebaikan satu, yaitu 2 potong roti. 2 potong roti yang dimakan sama seorang yang meminta-minta sama anak kecil tadi. Masih ada nggak amal baiknya dia? Ini kayaknya si Ahmad bin Miskin ini sudah setempel masuk neraka. Oh, sebentar malaikat, masih ada. Apa? 2 potong roti. 2 potong roti manis. Nah, coba ditimbang. Ketika 2 potong roti itu ditimbang, jelek. Semua amal-amal buruknya terangkat dan amal baiknya menjadi berat. Ya Allah, ternyata 2 potong roti. Loh, kok bisa 2 potong roti menyaingi amalku yang bermiliar-miliar, bertriliun-triliun? Kok bisa? Karena ternyata bobotnya di situ adalah keikhlasan. Ya, kamu dulu beramal sebab kamu dalam keadaan sarra wa dharra. Kamu dalam keadaan miskin. Nah, itu deh. Kamu dalam keadaan miskin, terjepit, mau makan aja nggak bisa, kamu kasihkan kepada orang. Sedekah yang lebih seperti itulah yang benar-benar akan menjadi sedekah yang paling ikhlas dan mengalahkan seluruh harta benda di dunia ini. Nah, itu. Makanya itu kita orang ahli sunnah itu diajari. Kadang-kadang kan ada orang itu makan-makan pada orang mati, mana itu bid'ah sesat dan sebagainya. Loh, bukan kita makan-makan, kasih sedekah kepada orang yang sedang membaca doa di dalam rumah kita. Kan begitu toh. Lah sedekah itu bagaimana? Bisa rai wa dharra, di tingkah kamu lapang ataupun di tingkah kamu dalam keadaan musibah sekalipun, kita tetap mengeluarkan sedekah. Oh, ini orang-orang sudah jauh-jauh kadang hujan, mereka mendoakan orang tua kita yang meninggal. Kenapa? Karena di situ termasuk amal jariah itu waladun sholihun. Waladun itu nakirah. Berarti anak berarti seluruh anak Adam yang mendoakan orang mati, maka sampailah doanya kepada orang yang meninggal. Entah tetangga kamu, entah anak kandungnya, entah saudaranya, entah siapapun. Kata-kata waladun itu isim nakirah. Berarti siapapun yang mendoakan orang yang mati akan tetap sampai, walaupun bukan anak kandung. Nah, kalau semua harus anak kandung, lah bagaimana orang-orang yang dalam keadaan mandul, tidak punya keturunan, ya, sakit. Makanya di situ oleh Rasulullah dibikin waladun, pakai nakirah. Nakirah itu berarti semuanya. Entah tetangganya, entah muridnya, entah saudaranya, pokoknya anak Adam. Nah, itu semuanya tetap akan sampai. Nah, itulah kita diajari oleh para wali songo, para sahabat, para tabiin, bahwasanya sedekah itu masa kita santai-santai banyak uang ataupun dalam keadaan sulit seperti wali Ahmad bin Miskin ini. Nah, begitu. Ya ngono. Aku nak sedekah sugih.
Lho yo nak kowe iso sugih, urung sugih wis mati, kan ngoten to. Maka jangan sedekah menunggu kaya. Nah, itu. Makanya Rasulullah mengajari kalau kamu tidak bisa sedekah dengan uang, sedekahlah dengan ilmu. Kalau kamu tidak bisa sedekah dengan ilmu, dengan tenagamu. Kalau tidak bisa dengan pikiran-pikiran kamu, usulan-usulan kamu sehingga membuat sesuatu jadi maslahat. Lah niku ceritane Ahmad bin Miskin yang masuk surga gara-gara roti 2 potong roti ngono. Jajan kancane duweki, aja kancane ndelongo pae gandol untu. Ngono ya, aja nyengit gitu. Nah, tapi nak cuma sithik ya wis sing ngerti ya kudune ya ikhlas. Kok sithik siji tok. Ngoten iki. Lah di pondok dilatih berbagi aja kan mangan ya. Cara ning ke Malang kan ngernet aja do ngernet yo. Numpang kene mangan ning lengser ini. Ngoten niku. Jadi baunya ghibah itu seperti bau busuk yang menyebar, bercampur ke dalam seluruh angin-angin yang menyebar di zaman Rasulullah. Maka jauhilah ghibah. Wa huwa utawi Imam Ahmad ikut cerita kajian Ibni Abbas, yang sahabat Ibni Abbas, kula ngendika sahabat Ibni Abbas. Kala lailata usriya ing dalem dinane den Isra ake sapa Kanjeng Rasulullah sapa bin Nabi lah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi makna ziyadah. Nadara mirsani sapa Kanjeng Rasulullah finnari ing dalem neraka. Faidan mongko nalikane nadara Kanjeng Nabi niku fa idan mongko nalikane nal kauman ningali ke ing kaum yakuluna kang padha mangan sapa kaum aljifa ing batang. Kala mongko taekok sapa Kanjeng Nabi man iku sapa ha ula utam mengkono-mono ya kauman yakuluna aljif ya Jibril. Kanjeng Nabi waktu Isra Mi'raj dilihatkan ada orang yang memakan bangkai busuk, dimakan busuk sampai seluruh perutnya keluar semua. Tapi dimakan lagi. Ngono. Lah itulah namanya siksaan di akhirat. La yahya wala mutu. Cara Jawa ini jari cah santri ngentekno biaya ora bermutu. Ya ora mati, ora urip. Dikatakan hidup sudah ndak berbentuk, itu di neraka. Sudah tinggal satu titik debu, tapi masih menangis. Dikatakan mati tapi masih ada suaranya jerit menangis. Itu dia la yahya wala mutu. Dikatakan hidup tapi kok sudah enggak ada bentuknya, dikatakan mati tapi masih merasakan sayang sangat. Siapa mereka Jibril yang memakan bangkai-bangkai itu? Qala monggo jawab sapa malaikat Jibril, ha ula illadzina yaqulun. Ha ula itu mengkono tiyang kathah niku Kanjeng Nabi, iku alladzina wong akeh yaquluna kang padha mangan sapa alladzina alhuman nasa ing pira-pira daginge menungso. Siapa mereka itu? Jadi mereka adalah orang yang suka makan dagingnya orang. Jadi kalau kamu itu menggunjing seseorang, saudara kamu, teman kamu, sebenarnya kamu itu setelah kamu itu jadi apa ya? Semacam manusia kanibal. Maka jangan kanibal itu tidak hanya di TV-TV aja. Kalau kamu menggunjing saudara kamu berarti ngerokoti sedulurmu, tidak? Kerok. Berarti kalau mungkin kamu menggunjing siapa, si A, si B, berarti kamu datang ke sana ngerokoti. Tapi dalam keadaan sudah mati membusuk. Nah, siapa yang mau nggak ada? Makanya itu azabnya orang yang suka menggunjing saudaranya, siapapun itu dia seperti memakan bangkai saudaranya yang telah mati. Masya Allah, na'udzubillah subhanallah. Wa qala Rasulullah Hasan wa Imam Hasan, wallahi demi Allah. Lal ghaibati yakti utawi ya, lam bi makna jada ya lam qasad lil ghaibati yakti utawi wong kang apa ghibah iku asra'u luweh cepet-cepete apane fasad dan ngrusake fidinil mukmini ing dalem agamane wong iman minal akilati tinimbang saking nulare catu fil jasadi ing dalam awak. Jadi ghibah itu ibarat sebuah virus ya. Virus yang gampang menyebar di tubuh manusia. Lebih parah ghibah daripada sebuah penyakit ya. Orang itu kalau sudah ghibah nanti nyabang dan kasihan orang yang dighibahi. Kalau imannya kuat dia sabar enggak apa-apa.
Nah kalau orang yang suka digebai orang kayak sudah mengki serangan jantung, mbah sampean ngerti ora di omongno wong kae. Lha opo? Ana wong ngono ku. Mana aja nggibah wong. Ya nek sing digebai wong kuat prakoso gagah prakoso halah arep mbok rasani sampai lambemu meritili. Aku wis biasa malah mbok longi dosaku. Lah ngono. Sabar. Kuwi wong gagah prakoso dan wonge atine ciut ya. Ada orang itu kan hatinya yang luas seperti laut. Laut itu apa wae kalu ya, kapal gede, kapal cilik apa wae kalu laut. Sungai ngono ku apa wae kalu dan atine ku cuma sebesar gelas teh poci. Dikasih apa? Baru dikasih garam loh 1 sendok udah. Kamu punya gelas kecil teh poci ya. Kamu kasih garam 1 gelas kira-kira kaya apa rasane banyune, leter kirik-kirik gitu. Ya, sampai gemeter. Coba kamu tuangkan air di kali belakang itu. Kalinya kamu minum airnya, asin enggak? Asin apa enggak? Ya ora iso. Kena sak truk lho ora bakal asin. Gitu mboten? Iya, karena hatinya luas, maka manusia itu gitu. Kalau dirasani wong yo sabar. Alhamdulillah dosaku dilongi. Nah, ngono itu caranya. Alhamdulillah. Itu adalah kebaikan yang kamu lakukan kalau kamu sabar. Ora malah wes tak luwak abrak langsung montore di nger ditobrak ning lawange. Ngono aja nggih. Jarno. Nah, itu mengurangi dosa iki. Nah, ngoten niku. Itu paling cepat-cepatnya merusak tubuh manusia adalah ghibah. Kala ngendika sapa Ibnu Abbas ida arata nalikane ngarepake sapa sira antadzkura ing yen ton nyebut sapa sira ayuba sahibika ing cacate kanca sira. Fadzkur monggo elinga uyubaka ing celo sira dhewe. Kalau kamu mau menggunjing seseorang ingat loh. Lah iya, aku yo banyak bermaksiat, banyak lalai kepada Allah kok gunjing orang. Nah itu. Sallallahu Nabi Muhammad. Kamu ingat diri kamu dong. Kalau kamu menjelek-jelekkan seseorang, aku bodoh juga ya Allah. Akhirnya gitu. Manusia itu paling bagus-bagusnya itu punya tasawuf, kejernihan hati. Sebelum mau jelekkan orang lain, fadzkur uyubak. Ingatlah jelekmu itu. Aku kok ngomong wong kae elek, apa aku wis apik kah? Nah, ngene. Akan tersetop itu tips Rasulullah. Kalau kita mau genjing seseorang, ingat. Lah ya umpama aku digunjing, ya aku ya tetap marah. Lah kalau kamu digunjing marah ya lebih baik jangan. Nah itu begitu. Lebih baik astagfirullah. Wa kan den ucapake utaden tekake sapa labdu kawula yaumil qiyamati. Ing dalam dina kiamat kita bawa ing buku catatan amali abdun wala yara lan ora ningali sapa abdun fihi ing dalam kitab hasaratan ing kebagusan siji. Kaya aku mengucap sapa abdun aina sholati. Aina iku ana ndi sholati utawi salat ingsun. Wa siyami lan poso ingsun wa taati lan taat ingsun. Kayu kalau mengko diucapake dzahaba ilang apa amaluka. Amal sira kullawi sekepne amal bi ikhtiyabika kalawan oleh ngerasani sira annasa manungsa. Lah, ini ada nanti kelak didawuhkan kanjeng Nabi Muhammad SAW, seorang hamba di hari kiamat itu pelongo-pelongo. Mas fulan, ini buku catatan amalnya sampean. Oh ya malaikat, didelok lho. Kok ning kene salat gak enek, nihil semua, zakat gak enek, poso gak enek, haji gak enek, umroh gak enek. Lho nulung wong kok gak enek toh? Kok kosong semua? Anoke elek-elek tok lho. Lho, malaikat mana salat saya? Catatan salat saya, mana catatan zakat saya, mana catatan sedekah saya malaikat? Sedekahmu wis entek, salat kamu sudah habis, puasa kamu sudah habis. Lho kok bisa? Untuk nambeli ganti orang-orang yang kamu rasani, orang yang kamu hina, orang yang kamu gunjing. Oh, dihabiskan entek langsung. Oh. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka jangan bergunjing. Wakilan dinu capakil Hasan Al-Bisri maring wali Hasan Al-Bisri. Inna fulanan ing setune fulan iku ikhtaba. Kerasani sapa fulan ka ing sira. Fa ba'asa mangko
ngirimake sapa Imam Hasan Al-Basri ilaihi maring fulan tobakon ing baki khulwiyin manisan ing talam khulwiyin ing kebak manisan. Bakolan ngendika sapa Imam Hasan Basri balagha tumekakno ni ing ingsun anaka ing sira iku ahdaita aweh sapa sira ila hasanatika maring kebagusan sira fa kafaat mongko gawe piwales fa kafatu ngono apa jenenge tak kalimat dah fa kafatu mongko apa gawe piwales apa ingsun ka ing sira. Fakawatu mongko gawe piwales apa ingsun ka ing sira. Lagi Al-Imam Hasan Al-Basri seorang wali besar, suatu saat itu dirasani. Beliau kan namanya wali orang muka saya tahu. Ada orang yang laporan, ya Sayyid Hasan Anda digunjing seseorang. Oh siapa? Si Fulan. Oh alhamdulillah, masya Allah. Ini nih kasihkan sama dia. Nah ini, wah si makanan yang enak-enak. Udah kirimkan sama si Fulan sana. Loh, orang yang gunjing sampean kok malah nggak sampean benci malah dikasih makan. Kamu nggak. Orang itu yang sedang gibah saya, gitu, itu sedang memberikan kebaikannya pada saya. Loh namanya saya dikasih kebaikan ya matur nuwun. Ya matur udah ini ibarat pembalasan saya kasih makanan yang enak-enak, manisan yang lezat-lezat. Oh begitu. Jadi setiap orang yang sedang menggibah kamu berarti dia sedang mentransfer kebaikan pahalanya kepada kamu. Maka jangan jadi orang yang baperan ngono lho. Dadi wong sing senengane apa nak carane gabut. Orang sing suka galon, jangan jadi orang yang suka galon ya. Kalau kamu sedang digunjing seseorang, dihina seorang, alhamdulillah dia sedang mentransfer pahala kepada dia. Itu namanya transfer pahala berarti kan kebaikan. Nanti berlipat ganda malaikat-malaikat yang kebaikan dari kita. Wa hakalan cerita sapa Imam Muqayyili Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Khamsatun udfi biha aral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtadha wa ibnahuma wal Fatimah. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulim kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir wa kafallahul mu'minina al-qital wa kafallahul mu'minina al-qital wa kafallahul mu'minina al-qital wa kafallahul mu'minina al-qital. Amin 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 ya Allah Rabbul Alamin. Baca surat Ar-Rahman.